Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun madin. Wa huwa ma dalla ala hadatsin madawan qada. Wa alamatuhu ayyakbala ta'at ta'nifis sakinatah. Nahu daraba takulu fihi darabat. Wa mudari'un. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yakbalul hala wal istiqbalah. Wa alamatuhu ayyakbala sinah wa sawfa wa lam. Nahu yadribu takulu fihi sayadribu wa sawfa yadribu wa lam yadrib. Wa amrun huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbali. Wa alamatuhu ayyakbala ya al muannatsatil mukhatabati. Wa yadullu ala talabi. Nahu idrib takulu fihi idribi. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Al-awwalu mithalun lil madi, watsani lil mudhari'i, watsalisu lil amri. Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai kepada bab af'al. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam fi'il yang terdapat pada halaman ke-9 menuju ke halaman yang ke-10. Nah, dalam bab af'al di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu fi'il serta pembagiannya. Yang dimana di situ disebutkan ada yang namanya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Serta ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat melekat padanya sehingga kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il, baik itu fi'il madhi, mudhari' ataupun amar. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Bab tentang kalimat-kalimat fi'il atau bab yang menerangkan tentang kalimat-kalimat fi'il. Al-af'alu, adapun kalimat-kalimat fi'il atau adapun fi'il-fi'il, salah satun itu ada 3 macam. Jadi fi'il itu ada 3 macam. Madin, salah satunya yang pertama itu adalah berupa fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Wa huwa ma dalla ala hadatsin madawan qada. Wahwa, adapun yang dinamakan atau definisi dari fi'il madhi, ma itu adalah sebuah kalimat, dalla yang menunjukkan apa sebuah kalimat tersebut, ala hadatsin terhadap sebuah kejadian, mado yang telah lalu, wan qada dan yang telah berlalu atau yang telah tuntas. Jadi fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan makna lampau. Definisinya huwa ma dalla ala hadatsin mado wan qada. Kalimat yang menunjukkan sebuah kejadian yang telah lalu dan berlalu, artinya telah tuntas. Kejadian yang telah terjadi, artinya masanya itu telah lalu. Dahulu lampau, itu disebut dengan fi'il madhi. Oleh sebab itu, pada setiap kata yang berbentuk fi'il madhi itu mempunyai makna telah atau sudah. Seperti dicontohkan di sini pada lafadz daraba itu merupakan fi'il madhi, bermakna telah memukul atau sudah memukul. Lebih tepatnya, telah memukul. Karena kejadian memukulnya itu terjadi pada masa lampau. Artinya sudah lewat, sudah terjadi. Oleh sebab itu bermakna telah. Itu dinamakan dengan fi'il madhi. Wa alamatuhu, dan adapun tanda dari fi'il madhi tersebut atau ciri-ciri dari fi'il madhi tersebut, ayyakbala itu dapat menerima apa fi'il madhi? Ta'at ta'nifis sakinatah, yaitu dapat menerima ta'nis sakinah. Tak-taknis sakinah itu adalah tak yang menunjukkan terhadap perempuan as-sakinah yang mati. Biasanya terdapat pada akhir fi'il madhi. Nah, apabila kalimat tersebut bisa kemasukan tak-taknis maka disebut sebagai fi'il madhi. Nahu, seperti contoh, daraba yang terdapat pada fi'il madhi daraba. Takulu fihi, itu kamu dapat mengatakan pada lafaz tersebut atau kamu dapat bilang untuk lafaz daraba itu menjadi darabat yang kemasukan tak-taknis, yang artinya dia perempuan telah memukul. Dikarenakan kemasukan tak-taknis, maka fa'ilnya itu adalah perempuan. Oleh sebab itu disebut dengan taknis, perempuan, yang mana menunjukkan terhadap pelakunya itu adalah perempuan. As-sakinah di sini sukun, taknya yang menunjukkan terhadap perempuan itu sukun, dorobat. Nah, jika kalimat tersebut bisa kemasukan tak-taknis atau dapat menerima tak-taknis, maka secara otomatis kalimat tersebut disebut sebagai fi'il madhi. Karena kemasukan tak-taknis itu merupakan salah satu ciri dari fi'il madhi. Seperti yang terdapat pada lafaz daraba yang bisa dibilang menjadi darabat. Wa mudhari'un.
Dan yang kedua, yang termasuk bagian dari macam-macam fi'il itu adalah fi'il mudhari'un, fi'il mudhari'. Yang pertama itu adalah fi'il madhi, yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. Apa definisi dari fi'il mudhari'? Definisi dari fi'il mudhari' yaitu wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbalah. Wa huwa. Adapun definisi dari fi'il mudhari', ma itu adalah sebuah kalimat dalla yang menunjukkan apa sebuah kalimat tersebut ala hadatsin terhadap sebuah kejadian. Yaqbalul halah yang mana kejadian tersebut bisa terjadi pada hari ini atau sedang terjadi. Wal istiqbalah ataupun kejadian tersebut terjadi pada mustaqbal, artinya zaman yang akan datang. Kejadiannya akan terjadi. Belum terjadi akan tetapi akan terjadi. Itu disebut dengan fi'il mudhari'. Intinya, sebuah kalimat atau kata kerja yang berzaman, sedang atau akan. Dicontohkan pada lafaz yadribu, itu kan artinya memukul. Jika bentuknya itu merupakan fi'il mudhari', maka artinya itu adalah sedang memukul atau akan memukul. Karena dalam fi'il mudhari' itu mengandung dua zaman. Baik itu zaman hal, yaitu sedang berlangsung, ataupun istiqbal, akan berlangsung. Kejadiannya tersebut akan berlangsung. Nah, apabila ada sebuah kalimat yang berbentuk mudhari', maka kalimat tersebut mengandung zaman hal ataupun istiqbal, yang mana kejadiannya tersebut sedang berlangsung atau sedang terjadi ataupun akan terjadi. Itu disebut dengan fi'il mudhari'. Wa alamatuhu, dan adapun tanda-tanda dari fi'il mudhari' tersebut, ayyaqbalah, itu dapat menerima apa fi'il mudhari' as-sinah terhadap huruf sin. Sin di sini adalah sin tanfis. Wa saufa, dan dapat menerima saufa, yaitu saufa taswif. Wa lam, dan dapat menerima lam, yaitu lam yang termasuk dalam amil jazm, yaitu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi apabila kalimat tersebut atau kata kerja tersebut dapat menerima sin, saufa ataupun lam, maka kalimat tersebut bisa dibilang sebagai fi'il mudhari'. Sin dan saufa di sini merupakan huruf mustaqbal, yang mana apabila fi'il mudhari' tersebut kemasukan sin ataupun saufa, maka yang asalnya fi'il mudhari' atau kata kerja tersebut memiliki dua zaman, yaitu zaman hal, yaitu sedang, dan zaman istiqbal, yaitu akan. Itu jika kemasukan sin atau saufa, maka zamannya ditentukan menjadi zaman istiqbal saja, atau bermakna akan. Zaman sedangnya menjadi hilang. Nah, perbedaan untuk huruf sin dan saufa, ini kalau sin akannya itu dekat, jarak interval waktunya itu adalah dekat. Sedangkan saufa itu jarak interval waktunya, jarak pengucapan dengan kejadian yang akan terjadi itu jauh. Oleh sebab itu kadang saufa itu dimaknai sebagai kelak, suatu hari nanti, tapi pasti akan terjadi. Sedangkan sin itu sendiri intervalnya dekat, oleh sebab itu bermakna akan. Seperti yadribu, kemasukan sin, saya yadribu. Yang asalnya yadribu itu bermakna akan memukul ataupun sedang memukul, kemasukan sin, maka di situ zamannya menjadi akan memukul saja. Dia akan memukul, tidak bermakna dia sedang memukul, karena sinnya di sini adalah huruf mustaqbal. Menentukan zaman mudhari' menjadi zaman mustaqbal saja atau zaman istiqbal, zaman halnya hilang. Oleh sebab itu dalam fi'il mudhari' berzaman istiqbal jika kemasukan sin. Nah, memukulnya itu karena akan, di sini interval waktunya sebentar, artinya dekat. Entah itu 1 detik lagi akan terjadi kejadian pemukulan ataupun 1 jam lagi terjadi kejadian memukul, karena fi'il mudhari'nya kemasukan sin. Suatu tindakan pemukulan itu akan terjadi sebentar lagi. Jarak interval waktu antara kejadian dengan pengucapan itu dekat. Itu jika kemasukan sin, saya yadribu. Tapi jika kemasukan saufa yadribu, kejadian pemukulannya itu masih jauh. Artinya interval waktunya itu masih 1 minggu lagi atau 1 tahun lagi. Oleh sebab itu pada saufa ini kadang-kadang dimaknai sebagai kelak, nanti. Tapi suatu pekerjaan tersebut pasti akan terjadi. Nah, untuk lam di sini, lamnya ini merupakan salah satu dari amil jazm, ini bermakna tidak. Tapi makna zaman hal ataupun istiqbal pada fi'il mudhari'nya tersebut menjadi hilang karena lamnya di sini adalah lam qalb, yaitu menukar zaman mudhari' yang mempunyai zaman hal ataupun istiqbal menjadi zaman madhi. Oleh sebab itu, makna akan atau sedang jika kemasukan lam pada sebuah fi'il mudhari', maka makna sedang atau akannya akan hilang. Seperti lam yadrib, dia tidak memukul.
Bukan dia tidak akan memukul atau dia tidak sedang memukul. Akan tetapi dia tidak memukul karena lamnya di sini adalah lam qalb. Lam yang menukar zaman mudhari menjadi zaman madi. Nahu yadribu takulu fihi sayadribu wa sawfa yadribu wa lam yadrib. Contohnya, contoh yang termasuk dalam fi'il mudhari itu adalah yadribu. Takulu fihi, yang kamu dapat bilang kepadanya jika kemasukan tanda-tanda dari fi'il mudhari, maka menjadi lafaz sayadribu wa sawfa yadribu wa lam yadrib. Yang artinya, sayadribu, dia akan memukul, sawfa yadribu, dia kelak akan memukul, walam yadrib, dan dia tidak memukul. Ini merupakan contoh-contoh dari fi'il mudhari. Nah, fi'il ini disebut dengan fi'il mudhari karena dapat kemasukan sin, saufa, dan lam. Oleh sebab itu, kalimat ini disebut sebagai fi'il mudhari karena dapat menerima sin, saufa, dan lam. Karena di sini penerimaan sin, saufa, dan lam itu merupakan tanda-tanda dari fi'il mudhari. Wa amrun, dan fi'il amar. Fi'il amar ini merupakan pembagian fi'il yang nomor 3 setelah fi'il madi dan fi'il mudhari. Maka yang ketiga itu adalah fi'il amar. Apa fi'il amar itu? Fi'il amar di sini dijelaskan huwa madalla ala hadatsin fil mustaqbali. Huwa, adapun definisi dari fi'il amar, ma itu adalah sebuah kalimat dalla yang menunjukkan apa sebuah kalimat tersebut ala hadatsin terhadap sebuah kejadian atau perbuatan fil mustaqbali dalam masa yang akan datang. Jadi fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan terhadap sebuah kejadian yang akan datang. Artinya fi'il yang menunjukkan zaman mustaqbal atau akan. Maksudnya, ketika sebuah kata tersebut disebutkan, maka pekerjaan dari kata yang disebutkan tersebut akan terjadi setelah kata tersebut disebutkan. Seperti contoh, idrib, pukullah. Nah, pukullah itu kan merupakan kata kerja. Kata kerja yang bermakna atau yang berzaman istiqbal. Artinya itu adalah pukullah. Nah, ketika mengucapkan pukullah, saat itu juga masih belum terjadi pekerjaan atau kejadian pemukulan. Akan tetapi, kejadian pemukulan itu akan terjadi setelah orang tersebut mengucapkan kata kerja pukullah. Oleh sebab itu, untuk kalimat idrib itu merupakan kata kerja yang mengandung zaman mustaqbal. Atau kejadiannya tersebut akan terjadi setelah orang tersebut mengucapkan lafadz itu sebagai kata kerja atau sebagai fi'il amar. Wa alamatuhu, dan adapun tanda dari fi'il amar itu sendiri atau ciri-ciri dari fi'il amar itu sendiri, ayyakebalah itu dapat menerima apa fi'il amar ya al-mu'annatsatil mukhatabati, yaitu dapat menerima ya mu'annats mukhatabah, ya yang menunjukkan terhadap mu'annas atau perempuan yang mukhatabah, yang sifatnya itu adalah sebagai lawan bicara. Gampangnya itu fa'ilnya berupa mu'annas mukhatabah. Artinya berdomir anti. Fa'ilnya tersebut jika ditakdirkan berdomir anti. Wa yadullu ala thalabi, dan menunjukkan apa fi'il amar tersebut ala thalabi terhadap sebuah tuntutan. Artinya fi'il amar ini di dalamnya mengandung tolab. Nahu dicontohkan pada lafadz idrib takulu fihi idribi. Nah, di sini untuk fi'il amar yang kemasukan tanda-tandanya yang berupa ya mu'annas mukhatabah itu pada lafadz idrib yang kamu bisa dapat mengucapkan terhadapnya berupa lafadz idribi. Yang mana artinya idrib itu adalah pukullah kamu, sedangkan idribi ini adalah pukullah kamu perempuan. Lawan bicaranya itu adalah perempuan mu'annas, sedangkan idrib ini adalah lawan bicaranya itu adalah laki-laki. Nahu contohnya. Nah, untuk nahu yang terdapat pada matannya ini adalah merupakan contoh dari pembagian dari 3 fi'il, yaitu madi, mudhari, dan ma'mar. Nahu daraba wa yadribu wa idrib. Dicontohkan pada lafadz di sini berupa lafadz daraba dan lafadz yadribu dan lafadz idrib, yang mana artinya daraba ini bermakna telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, sedangkan idrib pukullah. Al-awwalu misalun lil madi. Adapun contoh yang pertama yang berupa daraba, lafadz daraba misalun lil madi itu merupakan contoh untuk fi'il madi yang berupa daraba. Wasani, adapun contoh yang kedua yang berupa yadribu lil mudhari itu merupakan contoh dari fi'il mudhari. Wasalisu, sedangkan contoh yang ketiga yang berupa lafadz idrib lil amri itu merupakan contoh teruntuk atau bagi fi'il amar.
Jadi fi'il atau macam-macam fi'il dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Untuk fi'il madi itu merupakan kata kerja yang bermakna lampau atau sudah terjadi. Oleh sebab itu bermakna telah atau sudah. Sedangkan yang kedua itu adalah fi'il mudhari', yaitu fi'il yang bermakna sedang atau akan. Artinya kejadiannya tersebut sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, yang ketiga itu adalah fi'il amar, kata kerja perintah, yaitu fi'il yang bermakna mustakbal. Artinya pekerjaannya tersebut akan terjadi. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Wallahu a'lam bishawab.